Pasca perang Badar, ada dua orang pemuda yang berdiskusi di depan Ka'bah dan berencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Misi kedua orang tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad dengan hikmah Allah. Padahal waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di Madinah dan diskusi dua orang pemuda yang berencana untuk membunuh tersebut ada di Mekah ya. Jadi ini dia kisah lengkapnya. Waktu sudah selesai kasus Umayyah bin Khalaf segala macam ini, rupanya ada 60 tawanan Badr. Nabi SAW iklankan, siapa yang mau menebus tawanan Badr, silahkan. Orang-orang Quraisy banyak datang dari Mekah, keluarganya yang masih ditawan dibayarin apa, ditebus dengan emas, dengan perak. Di Mekah ini rupanya ada anaknya Umayyah bin Khalaf tadi, namanya Safwan. Safwan ini nanti pembebasan kota Mekah masuk Islam, tapi di situ waktu itu dia masih kufur di perang Badar. Dia sekarang karena ayahnya mati maka dia menggantikan jadi kepala suku. Di sebelahnya ada satu teman dekatnya namanya Umair ibn Wahab al-Jumahi. Ini juga nanti masuk Islam. Safwan ini ayahnya mati terbunuh. Umair ibn Wahab Jumahi ini anaknya tertawan. Dua orang bersahabat duduk depan Ka'bah. Lalu kemudian mereka saling ngobrol satu sama yang lain. Kata Umair, kata Safwan, sungguh tidak ada lagi nikmatnya hidup ya. Setelah orang-orang Quraisy banyak terbunuh, kita dipermalukan di Badar, 300 orang mengalahkan 1000 orang. Harta-harta kita banyak direbut, gitu kan? Ayah saya pun terbunuh, anakmu tertawan. Maka kata Umair, demi Allah, andai saja ada yang siap menanggung utangku dan juga ya menanggung istri anakku, maka aku akan ke Madinah sambil dihenuskan pedangnya untuk membunuh Muhammad. Kata Safwan, kalau begitu anggap sekarang utangmu lunas, saya akan tanggung. Istri anakmu saya akan tanggung. Pergilah ke Madinah, bunuh Muhammad. Kata Umair, baiklah. Pergilah Umair ke Madinah. Di Madinah ini teman-teman, tawanan-tawanan Badar yang 60 orang lagi diikatin di tiang-tiang. Ada keluarganya datang mau tebus. Ya. Maka datanglah Umair ini, tapi dia punya zaman dulu ada tradisi juga ya. Kalau orang taruh pedang di pinggang kanan atau pinggang kiri, ini cuma bisa model atau mungkin dia bersiap-siap saja kalau ada peperangan. Tapi kalau orang mau membunuh, itu dia ikat di dadahnya, pedangnya di sebelah kanan pundaknya, dia tinggal tarik. Itu tradisi orang Arab dulu. Umair ini datang, dia gantung pedang, diikat di dadanya. Dia lupa itu. Maka dia turun dari kudanya, dia datang sampai kuda. Umar melihatnya. Lalu Umar mengatakan, aku mengetahui niat buruknya Umair karena pedangnya. Aku pun mengikutinya. Tapi tiba-tiba dia sudah ada di hadapan Nabi SAW. Begitu dia ada di hadapan Nabi, lalu Nabi SAW melihat dia. Sahabat tiba-tiba ngerumun. Lalu kata Nabi SAW, wahai Umair, jujur denganku. Kenapa kamu datang dari Mekah ke sini? Kata dia, aku ingin menebus anakku, gitu kan? Kata Nabi SAW yang kedua kali, wahai Umair, jujur padaku. Kenapa kamu datang ke sini? Umair alihkan pembicaraan. Kalian memang kuat, kalian sudah menang di Badar, kami banyak yang terbunuh, kami kalah, kami dipermalukan. Nabi SAW bukan butuh tuh jawabannya. Nabi tanya yang ketiga kali, wahai Umair, jawab jujur sekarang yang ketiga kali saya tanya. Kenapa kau datang? Dia bilang, saya mau tebus anak saya. Kata Nabi SAW, wahai Umair, bukankah kau duduk di depan Ka'bah bersama Safwan beberapa hari yang lalu? Ini kasusnya 2-3 hari yang lalu, waktu dia pertama belum tinggalkan Mekah. Jadi waktu itu subhanallah, Safwan sama Umair ngobrol berdua tentang mau bunuh Nabi ini. Nggak ada orang lain yang dengar, cuma mereka berdua saja. Ini rahasia mereka berdua. Orang Mekah pun tidak ada yang tahu. Dia kaget Umair, Nabi tahu. Nabi mengatakan, bukankah kau beberapa hari yang lalu duduk berdua dengan Safwan? Lalu Nabi gambarkan di depan Ka'bah posisinya. Kamu di kanan dan Safwan di kiri. Lalu Safwan berkata, sungguh nggak ada lagi kenikmatan hidup ya. Setelah kita dikalah di Badar, orang-orang kita banyak terbunuh. Ayahku terbunuh, anakmu tertawan. Lalu kau bilang, siapa yang kalau ada yang bisa menanggung utangku dan keluargaku, istri anakku, maka aku akan membunuh Muhammad dengan pedang ini. Lalu kamu pun datang ke sini. Tiba-tiba waktu Nabi ceritakan itu, Umair mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Nabi SAW lihat masuk Islam, Nabi tinggalkan.
Sahabat-sahabat datang mengatakan, hai Umair, bukankah tadi kau niat buruk mau membunuh Nabi SAW? Buktinya kau taruh pedang di sini. Dia bilang, iya benar. Lalu kenapa kau tiba-tiba syahadat? Dia bilang, demi Allah, saya bicara sama Safwan berdua depan Ka'bah, itu nggak ada yang tahu kalau saya mau membunuh ini. Kok bisa Muhammad menceritakan persis apa yang kami ucapkan, per letter-letternya kata-kata itu sama. Maka tidak mungkin kecuali dia Nabi. Maka gara-gara itu Umair masuk Islam. Safwan di Mekah, tentu sudah selesai tadi kisah itu, tapi Safwan di Mekah ini nunggu. Setiap ada orang datang dari Madinah, ada berita apa dari Madinah, dia mau tahu Nabi Muhammad SAW sudah dibunuh belum gitu. Mereka bilang Quraisy kalah, saya juga tahu. Ayahmu mati, saya juga tahu itu. Ada informasi lain? Tidak ada. Sampai 3 hari kemudian Umair datang. Umair datang wajahnya beda, senyum-senyum gitu. Lalu kemudian Safwan bilang, hai Umair, wajahmu tidak seperti waktu kau pergi. Waktu pergi emosional, marah, sekarang senyum-senyum. Apa berhasil misimu? Dia bilang, hai Safwan, bertakwalah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Safwan bilang, ada apa kamu ini? Kok tiba-tiba berubah? Dia ceritakanlah semua kisahnya itu. Maka akhirnya Safwan meninggalkan dia, tidak jadi atau diputus perhubungan sahabatan antara dia dengan Umair. Umair lalu ke Madinah dan tinggal bersama Nabi SAW. Tapi ini contoh informasi yang sedang terjadi teman-teman sekalian ya, informasi yang sedang terjadi. Dan ini informasi, dan saya sengaja milih kisah ini karena menurut saya mungkin orang jarang membacanya. Tentu banyak kisah-kisah informasi yang lain ya, seperti misalnya kisah informasi Mujahid itu tentang umat sebelum kita, itu juga informasi. Dan sudah sering kita dengar kisah para nabi-nabi, ada surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Yunus gitu kan. Informasi yang sedang terjadi juga banyak. Nabi SAW menginformasikan tentang akan menang di Khaybar, akan menang di sini, akan menang di Badar, itu ada. Tapi informasi seperti ini masih jarang orang baca, padahal ini dalam riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Begitu juga dengan informasi akan datang, kita sudah tahu tentang tanda-tanda hari kiamat, gitu kan? Itu juga sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.